pertanyaan? Pak, Ya. kalau misalnya yang tadi yang di Ini Absolut itu, kalau misalnya ada kasus lain, kalau misalnya yang di dalam forum yang negasi A dan negasi B itu, kalau misalnya ada kasus lain yang negasi itu cuma dipakai negasi B itu kira-kira masih bisa pakai hukum apa? Absolut. bagaimana bentuknya? Contoh langsung bentuknya bagaimana? Yang negasi A atau Negasi A atau dalam kurung negasi A atau negasi B. negasi A atau negasi B. Gini, Yang ya dalam kurung itu dan dan ya. Saya tanya tuh kalau misalnya dalam studi kasus lain, kalau misalnya yang negasi itu cuma negasi B saja, yang A yang di dalam kurung itu tidak negasi, jadi kira-kira bisa pakai hukum absolut itu. ini sama dengan negasi A. Pakai hukum absorpsi. Ada hukum absorpsi kan bentuk begini. A atau dalam kurung A dan B. Ini sama dengan A. Jadi kalau di sini A, di sini A, hasilnya A. Kalau di sini negasi A, di sini negasi A, hasilnya negasi A. Kalau misalnya yang di awal kan negasi A, Ya. yang A yang itu tidak negasi, tapi yang B-nya nih yang negasi. Oke, B ini tidak negasi. Iya. B-nya negasi. Iya. Kalau ini ya hukum absorpsi juga. Hasilnya negasi A, ya, negasi A atau negasi B. Ya. Nah ini kan kita coba lihat kembali bentuknya ya. Bentuk rumus dasarnya absorpsi. A atau negasi A dan B. Kan ini. Ini sama dengan A atau B. Begitu kan? Yang diambil adalah A atau sini ya. A atau B. Sehingga kalau di sini negasi B, di sini bukan negasi B. Gitu. Kalau di sini negasi A, di sini pasti bukan negasi nih. Lagi di sini negasi A. Yang diambil di sini negasi A atau apa? Apapun yang ada di sini nih. Kalau di sini D, berarti di sini ikutan D. Contoh lain misalnya ini nih. Ya, saya perlebar lagi contohnya. Misalnya A atau dalam kurung negasi A dan negasi dalam kurung jika A maka B. Nah, ini kan hukum absorpsi nih. Hasilnya sama dengan A atau apa? Atau yang ini nih, negasi dalam kurung jika A maka B. Ini karena saya tidak suka pakai ini ya, saya lebih suka pakai tablet. Saya tidak buat tablet. Coba tulisan. Ini harus pakai apa namanya? Ada kos apa namanya? Ada kos tangan yang khusus. A atau negasi jika A maka B. Nah itu. Jadi yang diambil adalah yang ini dan apa yang ada di sini. Kalau di sini B, nah di sini ikutan B, di sini D, di sini D, di sini ikutan B. Jadi apapun di sini kita ambil. Ya. Tetapi kalau dilihat bentuk begini, A atau A
dan negasi. Jika A maka B. Nah, kalau Anda lihat ini kan bentuk absorpsi. Anda tidak perlu uraikan ini. Maksudnya bagian ini Anda tidak perlu uraikan menjadi, karena ada ketentuan bahwa kalau implikasi kita harus hilangkan dulu implikasinya. Maka saya tulisnya begini, A atau A dan negasi dalam kurung negasi A atau B. Sudah itu lanjut, A atau A dan dalam kurung negasi A dan negasi B. Sudah itu hilangkan double negasi. A atau A dan dalam kurung A dan negasi B. Oh ini dan, hilangkan tanda kurung. Lanjut, sama dengan A atau A dan negasi B. Selanjutnya ini menjadi A atau dalam kurung A dan negasi B. Sekarang pakai hukum absorpsi. Ini A sama-sama tidak berlawanan. Ini atau ini dan berlawanan, berarti ini sama dengan A, hasilnya A. Padahal dari awal dari sini bisa langsung sama dengan A, tidak perlu melewati perjalanan panjang ini. Kenapa bisa demikian? Coba perhatikan ya. Coba ini. Ya. A, saya tulis ulang. A atau dalam kurung A dan negasi dalam kurung jika A maka B ya. Oke, jika A maka B. Oke. Ini kan A. Ini juga A. Rumus absorpsi adalah A atau dalam kurung A dan B sama dengan A. Kan begitu rumus tabel. Ini A atau di sini A dan ini A dan. Pastinya A, tidak ada pengaruhnya apa yang ada di sini. Tidak ada pengaruhnya apa yang ada di sini. Di sini mau B, mau apa, tidak ada pengaruhnya di sini. Artinya apa? Ini tidak ada pengaruhnya. Apa yang ada di sini tidak berpengaruh. Berarti ini sama dengan A, selesai satu baris. Anda mengerjakan secara detail begini, silahkan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, jelas? Ada lagi? Apa? Ini